Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi kami adalah perwakilan dari Duo Brawijaya. Oke, perkenalkan namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Sulistiani Ningsih. Saya alumni Permata Insani, SMA Permata Insani. Dan dulu pas SMP sekolah di SMP Chelsea, SMP Borneo Samudra. Perkenalkan, nama saya Hasnina, alumni CLC Merotai dan alumni SMA Permata Insani. Oh iya, lupa, saya di Brawijaya itu mengambil jurusan ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Politik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau aku jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi di sini guys, kita berdua ini mau sharing tentang gimana sih perjuangannya sampai kita akhirnya ada di berkuliah di Universitas Brawijaya. Oke, jadi pertama aku SMP di Merotai angkatan 2016, lulusnya 2016. Jadi pas SMP itu yang sering diajarkan tuh bukan cuman mata pelajaran, tapi juga diajarkan tentang akhlak. Kebetulan sekolah SMP ku itu dekat dengan masjid, jadi kami wajib sholat jemaah zuhur di sana. Kalau sekolah Sulis gimana? Jadi kalau pas SMP ya aku biasa-biasa aja sih sebenarnya. Ya gitu deh. Gimana ya ceritanya? Ya seperti itu. Cuman pas mungkin berbeda ya, masing-masing sekolah SMP-nya yang nggak sama. Aku dan Lina ya pasti beda jauh. Begitu. Kalau Lina mungkin dari segi pendidikan agama juga masih dapat. Nah, kalau di SMP ku sendiri itu ya itu back to yourself. Jadi kembali ke diri kamu sendiri, bagaimana cara kamu mengisi semua karakter itu. Ya gitu sih. Oke. Terus kita itu satu SMA di Permata Insani kan. Jadi di Permata Insani itu kami tinggal di asrama, di mana kami itu ada pengajian. Jadi di Permata Insani itu sekolahnya dari pagi sekitar setengah 5, setengah 6 gitu lah, 6.30 pokoknya, dan selesai setelah asar. Dan itu pun kalau setelah asar itu nggak ada eskul wajib seperti silat atau pramuka. Jadi habis itu pulang langsung sholat maghrib, pengajian gitu, dan itu setiap hari. Nah, saya mau tambahkan sedikit buat adik-adik yang sedang bersekolah SMP di Sabah, khususnya anak TKI. Jadi kalian itu nggak usah kalian itu harus bersyukur lebih tepatnya, karena saya dulu masih ingat pas saya masih SMP itu, jadi kan saya SMP-nya jarak tempuh ke SMP itu lumayan jauh. Jadi setiap hari itu ya harus istilahnya kayak naik bus tambang gitu ya, pasti tahu lah. Nah, pas satu hari itu saya udah sore dan saya nggak dapat bus sama sekali mau pulang, dan itu jalan kaki. Nah, pas pulang itu sampai bapak bilang, kamu berhenti aja, nggak usah sekolah kalau misalkan nanti kejadiannya sama lagi. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya saya bilang ke bapak saya, nanti saya pastikan kalau kejadiannya itu nggak terulang lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang di Sabah, adik-adik, semangat aja, maksudnya bersyukur kalian masih bisa sekolah, karena banyak teman-teman kita yang di luar sana juga belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti kalian. Kalau aku selama SMP itu nggak ada terkendala transportasi sama sekali, karena rumahku dekat sekolah. Jadi ya nggak ada sama sekali. Tapi perjuangannya buat ke
ke SMA aja dulu. Pas SMP itu kan ada Humana, jadi kita tuh paket A di sana. Untuk masuk SMP itu kalau aku sih kelas 6 SD-nya itu 2 tahun. Soalnya pas mau paket A yang pas aku kelas 6 SD pertama itu umurku belum 12. Jadi aku SD kelas 6-nya 2 tahun, setelah itu baru lanjut ke SMP. Kalau dari awal sih aku nggak pernah ada kendali untuk lanjut gitu lah. Kalau orang tua aku itu kayak ada akpres misalnya, terus aku bilang, mak aku mau PKK gitu, aku mau akpres, terus mama pasti bilang pergi salah, yang penting belajar gitu. Jadi untuk belajar sendiri aku dari dulu memang tidak ada hambatan dari orang tua, dan orang tua benar-benar ya it's up to you gitulah. Ikut kau punya bakat, ikut kau punya hati gitu. Nah lanjut, jadi pas dulu mungkin adik-adik yang sekarang maksudnya masuk buat ke SMA-nya itu lumayan gampang. Nah dulu kita itu ya berjuang lah istilahnya, kayak tesnya nggak lolos ya udah nggak SMA, berarti nggak sekolah, nggak lanjut sekolah. Nah kalau saya dulu itu sama Lina ya, jadi kita dulu tuh pas mau masuk SMA ada yang namanya tes apa sih? Tes repatriasi. Ya, tes repatriasi. Jadi itu seluruh seleksi, dan itu tuh kita nggak punya hak buat milih kita mau sekolah di mana. Jadi yang nentuin itu sekolah yang mengasih beasiswa itu tersebut. Nah, kalau adik-adik sekarang itu kan lumayan mudah gitu. Lumayan banyak sekolah. Ya, juga lumayan banyak sekolah yang menyediakan. Di sini jangan sampai kita melupakan karakter kita. Jadi mentang-mentang kita udah, misal nih saya udah juara ini, juara itu dan segala macamnya, tapi kita lupa siapa yang mendidik kita sampai ke titik itu. Nah, kalau di situ sendiri kan banyak guru-guru, maksudnya guru-guru kita yang udah mendidik kita dari SMP sampai kemudian kita SMA. Nah, saya ingat sekali perjuangan guru saya buat daftarin saya ke SMA. Itu ada Pak Febri, ada guru-guru lain juga. Nah itu tuh perjuangannya buat daftarin saya sampai masuk SMA ya lumayan. Jadi kita walaupun saya sampai kuliah sekarang, udah kuliah di Universitas Sriwijaya, ya lumayan lah bilang orang istilahnya. Itu saya masih hormat terhadap guru-guru saya yang sudah memperjuangkan saya sampai ke titik ini. Iya benar sekali. Jadi misalnya kalian nih udah SMA gitu kan, terus nggak pernah tukar-tukar kabar sama guru SMP-nya. Ingat ya siapa yang ada di belakang kita untuk mendorong kita untuk jadi sampai sekarang gitu loh. Jadi kita tuh yang paling, kalau aku sih menurut aku yang paling penting itu tidak pernah lupa sama nama dan juga jasa. Karena kayak kenal ke apa ini gitu kan, jadi kita kayak siapa tuh itu gurumu. Jadi setidaknya tuh kita jangan sampai lupa sama orang yang pernah mendukung kita, karena apalagi pas SMP kan itu nggak mudah gitu loh. Walaupun dia pasti kayak kalau kita bilang kan orang yang paling berjasa itu adalah orang tua. Jadi tapi kalau nggak ada guru, kalian nggak bakalan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kita nggak bakalan pernah tahu apa itu Indonesia. Mungkin kita di sana dibilang anak Indonesia, tapi setelah kesini kita itu dibilang anak Malaysia. Jadi kayak semangat aja gitu loh, kayak jangan pernah lupa sama jasa orang. Jangan mentang-mentang kalian udah misalnya pas SMP ya biasa-biasa aja, pas SMA udah tahu lah tentang agama misalnya, banyak lah pokoknya kalian tahu, tapi malah membuat kalian itu sombong gitu, nggak respect sama guru. Semua manusia itu pasti punya salah, tapi kita tuh sebagai manusia yang lain kita harus menegur dengan cara baik. Misalnya kalau saya gitu kan ada salah, misalnya Kak Sulis lihat gitu saya buat salahnya di depan umum,
pasti kalau menasihat yang baik itu pasti Kak Sulis chat saya secara pribadi, bukan malah ngomongin saya di depan orang ramai. Itu namanya merendahkan ya teman-teman. Jadi tahu kapan kapan kamu harus masuk untuk menasihati orang tersebut gitu. Iya, kalau emang mau menasihati, tegur secara pribadi gitu, jangan sampai membuat harga diri orang lain tuh jatuh karena kalian gitu ya. Apalagi guru-guru SMP kalian pasti sering, misalnya aku pas kan sekarang di UB gitu kan, nah pas lagi ada corona gitu kan, soalnya kan ada berita mahasiswa UB positif corona gitu kan, malah itu guruku yang duluan ngechat gitu, Lina gimana di UB, aman aja kan? Oh aman pak gitu. Malah mereka duluan yang nanya, apalagi pas lulus, pas keputusan afirmasi itu kan, aku tuh speechless gitu loh, kok aku bisa di UB gitu kan. Jadi aku nggak ada chat siapa-siapapun, malah guru SMP ku yang duluan ngechat gitu. Selamat ya Lina gitu. Jadi pokoknya hargai guru gitu loh, jangan sampai karena ilmu kita jadi nggak beradab sama guru ya teman-teman. Ya seperti itulah. Terus kita di sini udah jangan tegang-tegang. Jadi kita di sini mau ceritain pas kita masuk SMA. Nah jadi bisa dicerita. Jadi pas SMA ke Permata Insani, kita datangnya nggak bareng. Jadi Lina itu datang duluan ke sini. Baru setelah itu pas sehari sebelum masuk, seminggu sebelum masuk sekolah itu aku baru datang. Nah mungkin Kak Lina bisa diceritakan bagaimana pas pertama kali sampai sini kan, Sabah dengan Indonesia lumayan berbeda, dari bahasanya aja udah berbeda, dari banyak lah yang berbeda. Nah mungkin kita bisa tahu bagaimana pengalaman dari hasilnya. Jadi aku kan Permata Insan itu di Tangerang, jadi aku ke Tangerang itu tanggal 23 Juni 2016, dimana itu masih bulan puasa dan belum lebaran gitu. Jadi kerasa gitu loh, pertama kali lebaran tanpa orang tua gitu. Jadi yang paling kerasa itu kan pertama pas sampai di terminal gitu kan, bilang wah ini Indonesia gitu kan. Terus kebetulan waktu itu aku langsung ke Depok karena aku ikut sama Bu Iswinarni, guru dari Jeleta Bumi. Jadi dari situ tuh kami langsung ke Depok, kami belum ke asrama, tapi 2 hari kemudian kami disuruh ke asrama, dan kami itu lebarannya di Bandung. Kalau tidak salah itu ada Zaidi, Hajar, Sakinah, Komariah, Aisyah, Hasmira. Jadi kami bertujuh gitu kan, lebaran di situ. Jadi gimana sih rasanya pertama kali lebaran tanpa orang tua gitu? Sedih banget sumpah. Apalagi kan itu di Bandung. Nah di Bandung itu pas lebaran itu kan ada khutbah lah seperti biasa kalau kita lagi lebaran. Masalahnya itu khutbahnya itu pakai bahasa Sunda gitu. Jadi yang lain malah sedih-sedih gitu kan, tapi kan kita nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak apa sih, ngomong apa gitu kan. Setelah itu pokoknya pas lebaran itu bedanya Indonesia sama Malaysia itu, kalau lebaran misalnya lebaran abis sholat sungkeman salam gitu kan, udah gitu, kayak ya udah lebaran gitu kan. Kalau di Malaysia kan kita kayak bersiara gitu kan ke rumah temen gitu sampai raya ke makan raya ke 10 bahkan kita masih ke rumah temen. Tapi kalau di Indonesia itu udah salaman udah gitu. Yang bedanya sih di itu sama bahasanya. Habis itu baru pulang ke asrama, pokoknya asrama gitu deh. Nah jadi kalau saya dulu pas sampai ke
Permata Insani seminggu lah, butuh penyesuaian itu seminggu. Soalnya dulu tuh kayak masuk asrama kayak bener-bener nggak ada orang, jadi kosong, kakak kelas juga nggak ada, jadi ya cuman Hasdina gitu kan. Iya. Cuman Hasdina mungkin duluan, jadi kayak sama teman gitu. Nah pas seminggu itu rasa lah sedihnya gimana gitu kan, pas apalagi itu pas sedihnya itu kerasa banget pas bangun subuh sama sebelum maghrib. Jadi kayak dulu kan pasti rame di rumah subuhnya bangun ada orang tua, ada keluarga. Kalau pas sorenya bareng-bareng ini, pas sampai SMA udah hilang semua. Jadi kan kayak sedih. Jadi saya tuh pas pertama masuk SMA seminggu itu nangis terus, ya pasti nangis lah. Nangis terus nelpon orang tua minta pulang. nggak usah SMA lah kalau harus jauh dari orang tua gitu kan. Terus saya minta udahlah saya mau pulang, aku mau pulang. Aku telepon bapak, pak mau pulang. Terus mama itu sempat bilang nggak usah lah pulang, di situ aja menyesuaikan diri aja selama sebulan. Kalau memang nggak bisa menyesuaikan ya udah pulang, nggak usah dipaksa. Nah pas sebulan udah hilang. Ya udah bukan nggak ingat sih, ya ingat, cuman kan mungkin karena udah rame kali ya temennya. Jadi buat adik-adik semua yang masih sulit untuk menyesuaikan diri, cari teman banyak-banyak, sharing gimana waktu sharing gimana perasaan kalian sesama teman kalian gitu. Jadi sedihnya tuh nggak kerasa, ntar lama-lama ngilang. Itu enggak sih, bercanda. Oke, jadi aku lupa. Nah jadi buat adik-adik yang bertanya nanti kita jawab ya setelah ini. Ya ntar ya ditanya. Nah pas SMA aku dan Lina itu pas pertama nih ya kelas 1 kami itu ikut yang namanya MPK. Jadi majelis perwakilan kelas. Jadi pas di situ saya sempat menjawab sebagai wakilnya dan Lina sebagai sebagai anggota bidang 1 ketuhanan. Tanya aja yang jawab tuh. Mana? Bentar ya guys. Jadi tadi ada yang bilang kirim salam ke Unibrau gitu kan. Iya. Salam dia nggak diterima gitu. Jadi buat yang tidak diterima di UB, semangat. Kalau memang kalian belum kuliah, coba didaftar lagi afirmasi tahun ini gitu kan. Yeah. Karena keinginan kita itu ya dari diri sendiri gitu kan. Percuma ada yang nyemangatin bilang ayo kamu bisa gitu ya, tiap hari misalnya kalian di chat gitu kan, semangat ya buat hari ini. Kalau dari dalam diri kita sendiri itu udah nggak semangat orang lain itu nggak ada gunanya gitu ya. Jadi yang bentar ya, masih kental logat Sabahannya. Sebenarnya iya. Jadi kalau aku sendiri ya jujur masih sih, apalagi ketemunya sama ini aja gitu. Jadi ketemunya itu aja, dan sekarang lagi corona ya pasti nggak ketemu orang Indonesia. Jadi ya kalau sama teman sendiri ya pakai bahasa Sabah aja. Maksudnya ngapain harus repot-repot pakai bahasa Indonesia kalau kalian ngerti bahasa Sabah gitu loh, udah biasa kan, jadi nggak usah. Dan faktor lainnya itu mungkin karena pas SMA itu kan, kalau mungkin yang lain gitu berkumpul sama teman-teman lain. Kalau kami di asrama itu semuanya satu asrama itu anak Sabah semua. Jadi kami masih dia Sabah lah di asrama. Kalau misalnya kalian mungkin ada yang SMA-nya di Jawa gitu kan, jadi pintar bahasa Jawa. Kalau kami itu SMA-nya ya sekolah bahkan 2/5 itu anak Sabah semua. Jadi lebih sering ngomong bahasa Sabah dibanding bahasa Indonesia. Tapi itu tidak mengurangi rasa cinta kami pada Indonesia. Jadi bisa bahasa Sabah belum tentu kental logat Sabahnya belum tentu kita nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau ketemu sama orang Indonesia juga pasti menggunakan bahasa Indonesia. Terus Kak Lina mau tanya dong, gimana rasanya bahagia? Rasanya bahagia itu mungkin rasa bahagia orang itu berbeda-beda. Kalau rasa bahagia aku tuh saat tugasku selesai gitu. Karena tugas di
kalau misalnya kalian tuh SMA bilang, wah pengen kuliah, di kuliahan nggak banyak tugas, ayo cepet-cepet kita kuliah, biar kalian merasakan betapa sedikitnya tugas kuliah ya. Jadi tugas kuliah itu kelihatannya gampang, cuman karena kita udah kuliah rasa malas-malasan itu lebih besar. Jadi kayak lebih bebas sih kalau dari tugas juga. Terserah kalian. Cuman ya kalau nggak dikumpulkan kalian nggak dapet nilai. Kalau pas SMA kan masih disayang-sayang masih di ini sama gurunya, ayo cepet iklan ayo cepet tugasnya diselesaikan. Nah kalau kuliah itu nggak ada, udah selesai deadline ya udah kalian nggak dapet nilai. Ya udah tahu-tahu C, terus tahu-taunya ngulang. Kakak pernah ikut Jambore 3 nggak tahu. Jadi kalau angkatan kami itu cuman sampai Jambore 2 yang disanakan. Jadi aku pernah ikut Jambore 1 tapi jadi panitia doang. Aku nggak pernah ikut Jambore 1, cuman Jambore kedua ikut. Gitu deh. Apa maksudmu? Oke. Apalagi nih guys, cita-cita kakak apa? Jadi cita-cita aku tuh sebenarnya jadi gini, cita-citanya tuh nggak tinggi-tinggi amat ya, cuman cukup jadi orang yang berguna buat orang lain aja sih, ya kan? Apapun nantinya jadinya apa ya, tentunya yang pasti memberikan manfaat untuk orang lain. Ya gitu aja sih kalau aku. Kalau aku cita-cita emang dari SD, cita-citaku pengen jadi guru gitu ya. Jadi aku tuh cita-citanya dari SD pengen jadi guru. Pas SMP karena aku terkagum sama guru bahasa Inggrisku, Pak Tanto, jadi aku pas SMP itu pengen jadi guru bahasa Inggris. Pas SMA juga sama, terkagum sama Miss Reni, Mr. Ari gitu kan. Jadi kayak wow, orang Inggris itu kayak keren gitu, gimana gitu ya. Jadi pas kuliah aku milihnya sastra Inggris. Buat yang nanya kenapa nggak pendidikan aja kak gitu kan, kalau aku sendiri sebenarnya orangnya agak introvert, cuek gitu ya, jadi aku nggak terlalu suka ngomong. Jadi menurutku mending sastra Inggris aja, setidaknya aku ada pengetahuan lah tentang bahasa Inggris. Apalagi jurusan apa yang ada di UB? Jadi di UB itu sebenarnya jurusannya banyak kecuali olahraga mungkin belum tersedia. Iya. Iya, belum ada. Jadi olahraga itu di UB belum ada kayaknya. Jadi buat kalian yang mau masuk UB dan ngambil olahraga kayaknya nggak ada. Buat yang mau kuliah di Malang tapi mau olahraga di UM ada kok, tetangga UB. Tetanggaan kita. Dibawa. Pengen seperti Kak Luna. Iya. Jadi MPK itu kalau SMA MPK itu kayak MPR. Jadi melihat kinerja OSIS gitu. Ya gitu deh. Jadi kita di MPK itu selama 2 tahun. Jadi pas di kelas 10 itu ketuanya kalau di SMA itu kita manggilnya brother sama sister. Ya. Kalau yang pas kami mau masuk ke MPK itu ketuanya brother Aswan. Pas kelas 10 itu ketuanya brother Rifki, dan pas kelas 11 ketuanya adalah Sulistianingsih. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Bercanda. Di UB ambil jurusan sastra Inggris, dan jadi kalau aku ambilnya jurusan ilmu komunikasi. Jadi buat adik-adik yang minat buat ngambil jurusan ilmu komunikasi bisa langsung tanya ke aku, ilmu komunikasi itu apa sih kerennya masuk ilmu komunikasi, terus kenapa sih ambil komunikasi, aku juga nggak tahu. Bercanda. Buat yang mau nanya, kalau misalnya kalian ada yang ingin lanjut di UB, kalian bisa tanya-tanya ke kita. Kita juga nggak hebat-hebat banget sih, tapi ya hebat dikit. Dikit saja. Insya Allah. Ya. Fikri 6032. Ya buat adik-adik yang mau lanjut UB pasti kita doain, dan kalau kalian udah
keterima, chat aja. ya mungkin kita bisa membantu kalian. Iya. Karena berdasarkan pas angkatan kami itu kan di UB itu mulai ospek itu kayak moslah masa orientasi siswa kalau SMA. Jadi ospeknya itu tanggal 13 Agustus. Sedangkan kami itu mendaftar untuk mendapatkan NIM tuh dalam waktu seminggu sebelum 13 Agustus itu. Jadi kayak ini harus kemana gitu kan. Nah, karena sebenarnya di sini ada kakak kelas gitu kan dari Baturong 1 orang. Cuman kita nggak tahu kalau dia ada kuliah di sana. Jadi kayak mikirnya cuman kami aja gitu. Jadi ya berdua gitu kan, pas sebenarnya bertiga, cuman waktu itu satunya belum datang dari Bandung, Sri Ayu gitu kan. Jadi cuma berdua, jadi kayak ini kita harus kemana gitu kan, kita nggak tahu apa-apa gitu. Juga Tapi pertama kali, dan di UB itu setahu buat anak TKI itu baru enggak dua apa ada kan kak siapa kak Mira. Jadi di UB itu pas angkatan atas cutting kita itu ada 2 orang dari anak TKI, satunya dari SIKK, satunya lagi Kak Mira dari mana? Baturong. Satunya lagi dari Baturong. Nah terus baru deh kita, jadi cuman totalnya ada 5 orang kalau dari anak TKI-nya. Jadi buat kalian anak-anak TKI yang mau masuk ke UB, semangat UB join UB, be the best. apalagi nih, sombong. Jadi apalagi guys, Kak bisa visi misinya apa? Visi misimu apa? Maksudnya visi misi apa nih yang ditanyakan Edi Irwan 19? Jadi visi misi, maksudnya visi misi apa? Visinya nih, jadi misinya ngerjain tugas semuanya diselesaikan, nilai IPK-nya tinggi lumayan. Iya sih gitu aja. Terus kalau visinya itu ya lulus sesuai waktu yang ditetapkan, itu aja sih kalau buat selama kuliah itu. Kak, ketemuan yuk, ayolah Singosari ke sini deket kok. Tapi corona jadi nggak bisa ketemu adik kelasku. Guys, wah ternyata gimana sih pengkaderan di UB, Kak? Pengkaderan apa tau? Pengkaderan itu semacam ospek nggak sih? Apa sih pengkaderan guys? Pokoknya mungkin lah pengkaderan di UB itu seperti ospek. Jadi ospek di UB itu ada 3. Yang pertama itu PKK Maba Dari universitas. ya, yang kedua itu pendidikan karakter, yang ketiga open house. Itu kalau dari UB. Beda kalau dari fakultas. Belum Apalagi dari jurusan prodi gitu kan. Jadi prodi. pokoknya kalau di UB itu 1 semester itu cuman buat ospek. Jadi kayak misalnya kalian masuk ke UB, selama 1 semester itu kalian tuh dikira ospek. Misalnya ceritakan ospekmu Kak Sulis. Jadi ospekku pas kalau UB maksudnya kalau ospek universitas itu lumayan kayak santuy lah, nggak usah takut-takutan, nggak, biasa aja sebenarnya, tergantung kalian gimana cara menanggapinya. Nah tapi yang sedikit ini tuh dari fakultas, soalnya lumayan apa sih, ya layaknya ospek, soalnya masih ada kayak senioritas, masih ada junioritas. Ya sih nggak tahu sih kalau angkatan kalian nanti gimana, tapi kalau pas aku kemarin ya kayak gitu. Gimana tergantung kalian gimana kuatin hati kalian ikut aspeknya. Biasanya ada yang nyerah sampai nggak ikut. Jadi ya tergantung kalian lagi sih. Nah terus kalau aspek jurusan, lumayan, menurut aku tuh lumayan seru-seruan doang. Jadi kayak kita hadir buat tahu jurusan tentang kenal jurusan kita gitu doang. Jadi kayak seru-seruan. Nah yang emang paling berkesan dan paling menyakitkan itu ospek fakultas. Jadi kalau contohnya aja ya, kalau ospek univ itu cuman ya santai aja, cuman hadir karena kebetulan mahasiswa baru UB kan tahun ini hampir 14.000 orang. Jadi kayak ya udah hadir aja gitu kan, nggak mungkin mereka harus ngurus orang ribuan gitu kan. Panitianya kalau nggak salah cuma 800-an dari mahasiswanya, 14.000. Jadi palingan nggak mungkin lah kita mau
jalanin ngarah orang beribu-ribu. Terus kalau fakultasku sih agak ribet sih, fakultas agak ribet, tapi yang mungkin ya emang paling ribet itu fakultas. Kalau misalnya di fakultasku itu sama sih kayak Sulis, jadi satu semester itu wajib menggunakan name tag. Kalau nggak harus pakai kemeja gitu kan, nggak boleh pakai kaos, harus pakai sepatu ya. Gitulah peraturan yang biasa-biasa aja. Organisasi apa saja. Jadi kalau aku sempat jadi kalau aku pas untuk sekarang aku itu sempat ikut Kompas, cuman pas ikut Kompas itu bentrokan, jadi aku ikut LSO olahraga. Nah dan kemarin itu baru mendaftar jadi volunteer buat PSLD. Tahu nggak kalian PSLD apa? PSLD itu Pusat Studi Layanan Disabilitas. Jadi kalian itu jadi pendamping buat anak-anak yang disabilitas. Nah gitu deh. Karena di UB itu emang ada jalur masuk buat yang disabilitas. Jadi yang mempunyai keterbatasan tertentu mungkin bisa mendaftarkan dirinya di UB. Iya sih. Kalau aku organisasi belum ada satupun yang aku ikut, karena yang dari awal itu kan aku agak introvert gitu kan, temanku cuma beberapa, jadi kayak ntar lah, niatnya sih aku pengen ikut organisasi itu di semester 2, tapi kan ada corona, jadi ya ditunda lagi lah semester depan gitu. Buat Edi Irwan 19 jurusan kebidanan ada nggak? Ada kakak junior. Ada, jadi teman saya juga ada yang bidan cowok. Jadi bukan cewek ya, keperawatan deh yang cowok. Kalau bidan ada temen di sini banyak kok yang anak afirmasi tapi bukan afirmasi TKI. Papua ada kok jurusan kebidanan. Pesan untuk Baswan ntar ya. Pesan emang kayak apa lagi nih guys? Teknik mesin ada kah? Teknik mesin depan kampusku loh. Jadi kalian kalau mau masuk teknik mesin terus kalian terpilih bisa main. Jurusan Ilkom akreditasinya apa? Ya, jadi mana? Itu. Alhamdulillah ya guys. Jadi Ilkom itu akreditasinya udah A. Sekarang itu udah sebelum aku masuk deh udah A juga. Buat kalian yang mau masuk, jadi jangan khawatir, bagus kok. Kak pernah ke Selamat Pagi Indonesia? Aku nggak pernah sih kalau ke Selamat Pagi Indonesia, cuman pernah lewat aja. Kebetulan juga teman di sana ada yang SMA gitu. Pesannya untuk Baswan 2020. Jadi pesan aku buat Baswan 2020, kalian optimis aja sih, maksudnya. Terus kalian jangan lupa usaha juga, doa gitu. Jadi kalau kalian benar-benar pengen masuk universitas itu ya maksudnya dicoba aja masuk, soalnya kan kita nggak tahu gimana keberuntungan masing-masing orang. Jadi apa tuh? Ya gitu. Kalau pesanku untuk Baswan 2020, kalau aku sih pilih universitasnya itu pilih yang menurut kalian mampu gitulah. Kalau bukan berarti aku mampu gitulah di Brawijaya, setidaknya kalian bisa kalian mencabar diri kalian sendiri untuk bisa, karena aku ingat kata guru SMA aku namanya Mr. Fahmi gitu kan. Jadi dia bilang masuk tuh emang gampang, tapi keluarnya gampang nggak gitu kan. Jadi kalau masuknya gampang, jadi kita harus mengatasi diri sendiri, kayak gimana kita bisa lulus 4 tahun. Kalau emang bisa ya 3,5. Kalau nggak bisa, kita itu bisa usaha ya teman-teman, tapi jangan terlalu memaksakan. Misalnya kalian mau lulus 3,5 tahun tapi menghalalkan semua cara dalam membuat tugas misalnya ya. Jadi jangan soalnya dosen-dosen itu pasti punya cek plagiarisme, apalagi kan kalau kita kuliah itu lebih sering buat jurnal gitu kan, artikel ilmiah, jadi minimalisir mencontek. Karena dosen itu udah tahu, mereka itu kayak
apa yang dibilang sama orang itu duluan lagi mama makan garam gitu. Jadi mereka lebih tahu daripada kita ya. Bagaimana Jadi buat teman-teman yang suka nyontek, nggak kuliah nggak ada nyontek-nyontekan. itu Inilah. kehidupan cara beradaptasi. Jadi beradaptasi biasa aja sih sebenarnya. Kalau aku beradaptasinya ya lumayan, cuman mungkin dari bahasa aja sih. Kalau beradaptasi dari kehidupan sehari-hari nggak ada masalah sih menurut aku, cuman dari bahasanya aja. Soal sini kan juga mayoritasnya orang Jawa ya, orang Jawa. Jadi banyak juga yang pakai bahasa Jawa, dosennya juga banyak yang pakai bahasa Jawa. Jadi kayak kita tuh kayak susah mengerti gitu aja sih. Terus kalau dari asrama itu kan kita apa-apanya tuh terorganisir, dari sholatnya, dari makannya, dari segala macamnya tuh terorganisir, dari juga. Nah kalau di kuliah itu enggak. Jadi sholat, kalau kalian mau sholat, kalau enggak Tuhan, enggak bercanda. Enggak. Jadi kalau kalian jadi kalau kalian dari sholat itu ya maksudnya ya gitu deh. Soalnya kalau di asrama kan sholatnya ya diatur gitu, jam segini, habis itu gitu deh. Kalau kuliah ya selalu molor. Nah terus kalau di asrama itu kan tidurnya jam 10 udah harus tidur. Nah kalau kuliah itu kalau tugasnya belum selesai ya nggak tidur. Ya bercanda sih bisa. Terus apalagi ya, makan. Kalau makan di asrama kan pagi sore. Terus kalian apalagi anak-anak asrama nih makan terus kan. Nah kalau kalian kuliah nggak ada waktu buat makan. Nggak bercanda. Ada sih, cuman ya pasti kayak males. Soalnya kan kita harus buat sendiri lagi, terus nyari lagi gitu. Kalau di asrama kan bahannya udah ada semua ya, tinggal masak. Nah gitu deh. Itu aja sih menurut aku perbedaannya. Sama dari segi kalau anak UB itu kan terkenal kayak hedon. Jadi kalian teguhkan hati kalian kalau masuk UB. Jadi kayak ya jangan jangan sampai keikut-ikut yang nggak baik. Yang baiknya aja diambil, yang enggaknya ya udah nggak usah diambil gitu. Jangan disimpan deh, maksudnya jangan diterapkan. Kalau aku sih cara beradaptasi itu pertama kita itu harus nyari, mungkin harus keliling sekitar. Misalnya kalian ngekos, keliling sekitar, jalan-jalan di dekat kosan gitu kan, cari di mana jual makanan, karena makanan itu penting gitu ya teman-teman. Jadi kalau kuliah itu makanan itu kayak bentar lah, lebih penting tugas daripada makan kalau aku sih. Jadi kalian keliling aja di kos, dekat kos kalian gitu kan, kenalin lingkungan kalian. Karena kalau lingkungannya nggak enak juga itu bisa jadi tambah stres kita kuliahnya. Sama kalau kalian mau beradaptasi lebih cepat itu temen sih ya. Jadi kalian harus punya teman. Jadi kalian nggak sendiri gitu, jadi beradaptasinya juga cepat gitu sih. Kuliah pakai sarung bisa nggak kak? Sejauh ini nggak bisa ya teman-teman semuanya. Jadi ada tata keramanya ketika kamu berkuliah. Jadi ini kuliah itu bukan pesantren ya adik-adik. Kuliah itu kalian bukan berarti kalian bebas mengenakan apa aja. Jadi ada batas-batasannya tertentu. Ada kembali lagi kepada kalian, bagaimana cara kalian menyantunkan diri kalian ketika kuliah gitu aja sih. Pakaiannya lebih sopan aja. Kalau aku sih kan misalnya kalau kata orang itu kita itu bebas berpendapat gitu kan. Kalau kalian mau pakai sarung ke kuliah bisa, cuman itu tidak memenuhi peraturan universitas, dimana mungkin kalau kita ke masjid pakai sarung itu sopan, cuman kalau kuliah itu yang lebih sopan ya pakai celana gitu. Nih Kak Sulis sepertinya nggak merasa udah nggak pengen lagi sekolah, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang buat kakak berdua semangat lagi untuk sekolah. Jadi aku dari Ima Kendi ya, adanya ini bukan sih? Ian. Adanya Ian ya, halo lagi di. Jadi kalau aku sendiri tuh pernah. Jadi pas kalau orang di Sabah itu kan sebutnya Humana ya. Jadi pas Humana itu sempat nggak pengen lanjut ke SMP, soalnya dulu kan pemikiran itu kayak lumayan kayak pendek gitulah. Jadi
paling juga kalau udah selesai sekolah kerja gitu-gitu kan. Nah habis itu aku tuh punya semangat lagi buat sekolah itu dari mama sih, lebih tepatnya dari ya mama aku. Jadi dia tuh sering nasihati cukup dia yang tidak tidak bersekolah, maksudnya tidak berpendidikan lah istilahnya, jangan anaknya gitu. Jadi aku tuh punya semangat ya karena itu, karena orang tua. Kalau aku sih bisa dibilang nggak pernah ya. Soalnya aku emang suka sekolah gitu, jadi kayak dari orang tua juga nggak ada hambatan, dari guru-guru juga mendukung. Jadi kalau aku sih palingan kalau kayak mau pengen berhenti itu karena tugas aja, cuman itu kan pasti sementara aja, setelah tugas selesai juga udah nggak ada rasanya. Tapi pokoknya aku nggak pernah putus asa tentang sekolah yang sampai terok banget. Kak, kuota untuk anak PKI, kalau kuota untuk anak PKI itu mohon maaf sekali kita nggak tahu, cuman setahunya itu di UB itu setiap tahun menerima afirmasi itu sekitar 30 orang gitu. Jadi setiap tahun UB cuma 30, tapi kalau untuk anak TKI masuk di UB itu nggak tahu ya, nggak tahu teman-teman. Soalnya kuotanya bukan cuma buat anak TKI, juga buat 3T, buat 3T, sama buat Papua Barat gitu. Jadi ya, tapi kalau kuotanya betul sih kata Naslina tadi ya 30 per tahun. Nggak tahu sih kalau ada tambahan. Cuman biasanya 30 itu pas setiap tahun pasti akan berkurang. Edi Irwan, salam kenal. Halo, salam kenal. Salam kenal. Cabaran pertama. Masuk Cabaran pertamanya itu adalah lingkungan dan juga bahasa. Jadi kalau aku sih kan jurusan sastra Inggris, cuman di kelasku itu masih banyak orang Jawa, di mana mereka kalau ngomong itu pakai bahasa Jawa. Jadi aku pernah sekelompok tugas gitu kan, 4 orang, cuman yang 3-nya itu bahasa orang Jawa, yang aku nih sendiri gitu kan. Dan mereka itu ngomong di grup pakai bahasa Jawa semua gitu kan, ayo rek gitu kan, pokoknya pakai bahasa Jawa. Terus aku nggak ngerti gitu kan. Jadi kadang mereka bakalan misalnya lagi kumpul tugas gitu kan, mereka akan bilang kayak diskusi pakai bahasa Jawa. Setelah itu mereka nanya ke aku, ngerti nggak gitu kan. Aku bilang oh ngerti gitu kan. Kalau aku nggak ngerti mereka bakalan terjemahkan gitu. Tapi sejauh ini masih bisa sih bahasa Jawa yang umumnya aja, nggak yang lebih tinggi gitu. Kalau aku tantangan pertama masuk perkuliahan itu nyari temen. Jadi pas pertama kali masuk kuliah itu mungkin bagi orang yang ekstrovert ya, mau nyari temen itu mah gampang ya. Mungkin itu kalau cabaran perkuliahannya masing-masing pasti ada lah. Tapi kalau aku tuh nyari temen, jadi kayak menyesuaikan diri sama temen yang lainnya. Itu sih kalau aku. Kalau yang lain-lainnya tugas, kalau dijelaskan dosen ya pasti ngerti. Jadi menurut aku ya biasa aja. Ada jurusan mesin ada ya, udah jurusan mesin ada banyak deh, teknik banyak, teknik industri, pengairan, apalagi teknik lingkungan, informatika, banyak pokoknya. Apa pendapat kakak tentang kuliah online? Kalau keefektifan kuliah online menurutku mungkin lebih baik yang offline ya. Iya. Cuman dari ada bagusnya, ada ya gitu deh, positif negatif dari ininya. Positifnya rebahan bertambah. Cuman nggak bagusnya kuliah online itu, jadi kayak kalau misalnya kan kuliah reguler gitu kan, ketemu dosen gitu kan, jadi kayak wah kuliah jam 7 nih harus tidur lebih awal gitu kan. Kalau kuliah online itu kayak oh kuliah jam 7 sabar, abis kuliah langsung tidur lagi. Jadi kuliah online itu kalau aku sih berdampak kepada kesehatan gitu kan, lebih banyak bergadang. Lingkungan di UB maupun di masyarakatnya. Kalau di tempatku, kalau di UB, jadi tuh kalian harus hati-hati ya di sini buat yang nggak bisa nyebrang. Soalnya di sini tuh orangnya kayak ngebut-ngebutan, apalagi pas belum ada corona ya. Jadi no excuse lah istilahnya gitu.
Jadi di UB itu emang ada satu 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 apa ya satu satu kecamatan kecamatan di Ketawang Gede itu di belakangnya UB itu 90 beberapa kos yang 24 jam gitu kan. Kalau menurutku itu 24 jam itu kan kita bebas pulangnya kapan aja, tapi jangan sampai kita itu gak menghormati tetangga kos kita gitu. Misalnya kalian pulangnya jam 1 gitu, terus misalnya dari buat tugas gitu, cuman pas pulang motornya berisik gitu kan mengganggu warga. Jadi warga memahami gitu kan, anak kos wah anak rantau gitu gitu. Tapi kita juga harus memahami warga kita karena ini bukan tempat kita gitu. Jadi saling memahami aja, menyesuaikan diri. Perasaan. Kenapa kan? Perasaan apa? Perasaannya jadi pengumuman afirmasi itu kan tanggal 16 Juli. Jadi itu pengumumannya pas habis sholat asar gitu. Perasaanku senang masuk kuliah ya kan. Speechless gitu, kok bisa gitu ya. Udah ini kan udah tadi. Supaya adik-adik bisa semangat adik-adik ya, jangan putus semangat. Iya deh. Cara supaya bisa lulus di UB untuk jurusan musik. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada cara gitu-gitu deh. Jadi kembali lagi bagaimana kalian, usaha kalian gitu. Terus kalau UB ini aku saranin buat kalian yang mau masuk UB ya, jadi UB itu jangan ditaruh di pilihan kedua, sama kayak kalian kan gak mau diduain. Jadi kalau kalian mau masuk UB, taruh di pilihan pertama, insya Allah ya. Nggak janji, sebenarnya bukan kita yang menerima, cuman kita ngasih tahu aja triknya. Kakak sekarang ada di mana? Jadi kami masih di Malang gitu kan. Soalnya lagi corona nggak bisa keluar. Mau pulang juga kan Malaysia lockdown gitu. Jadi ya udah di Malang aja, mau kemana lagi? Kalau bilang kok nggak ke Sulsel gitu, mungkin beberapa dari kita itu semua itu rumah kedua itu bisa jadi Sabah gitu, soalnya orang tua kan di sana semua. Palingan kalau di Sulsel itu cuman keluarga, itu pun kita jarang ketemu gitu kan. Untuk jurusan pertanian daya saingnya tinggi. Kalau setahu aku sih, kalau pertanian itu tahun ini itu mereka menerima mahasiswa baru itu 1.000 lebih. Tapi kalau pertanian, tapi kalau untuk pertanian di sini afirmasi belum ada. Tapi kalau kamu mau coba, siapa namanya, Andi Aswan, bisa kok, bisa. Olahraga nggak ada ya. Kalau kalian mau kuliah di Malang tapi mau ambil olahraga nggak ada. Sayang sekali di UB nggak ada, tapi nggak di tahu, UM ada. Mungkin nanti lagi OTW kali ya buat ada. Ya, siapa tahu aja. Ada, tapi kayaknya nggak ada. Cabaran kakak pertama kali masuk. Kamu bahasa. Jadi cabaran yang nggak ada cabaran sih, tergantung dari kamu harus kuat gitu masuk kuliah. Cabarannya ya bahasa sih, gitu aja sih. Kalau jurusan bioteknologi bioteknologi FTP mungkin. FTP bukan sih kalau itu, nggak tahu ya teman-teman. Jadi kita tuh paling jurusan yang sedikit kita tahu gitu ya, mungkin teman-teman
berjuang sama sekali, jadi kayak mau kasih betis minta paha gitulah. Mau ini maunya yang bagus-bagus tapi nggak ada usaha. Jadi kalau mau bergaul itu dari diri kita sendiri dulu, jadi kita harus open gitu kan sama teman-teman. Misalnya mau teman tapi nggak pernah ngomong gitu, ya useless gitu. Teknik mesin sarjana lah, dia nggak ada diploma teknik mesin. Maksudnya kalau di UB ya. Wis mangan kak. Belum. Aku durung. Saya lapo ngono ya kak. Pertanian kak ada, pertanian ada. Pertanian ada, kalau kalian mau masuk pertanian bisa, ada kok kak. Jurusan di UB yang paling banyak diminta paling kedokteran kayaknya, ya nggak sih? Ada, pokoknya cek di Univ Brawijaya, IG Univ Brawijaya. Ya, di follow ya buat yang mengikuti di kuliah di yang Universitas mau kuliah di UB, Brawijaya. follow Univ Brawijaya biar kalian tahu informasinya lagi ya. Iya. Gimana kalau dapat di Univ dengan jurusan yang nggak diinginkan? Jadi itu, jadi kalian nggak usah takut kalau dapat di univ yang diinginkan tapi bukan jurusan. Jadi kalian itu bisa pindah jurusan. Ntar nanti kalian tinggal bilang ke Bu Eva yang ngurus beasiswa afirmasi mau pindah jurusan itu gimana. Nah cuman buat kita berdua kan jurusannya cocok, jadi mungkin belum punya ini. Tapi kalau kalian mau pindah jurusan bisa kok, bisa. Setahu aku sih bisa kan ya? Bisa. Misalnya kalian afirmasi, kalau di UB sih, di UB afirmasi, jadi kayak kalian misalnya dapat jurusan yang tidak diingini, itu bisa ngomong langsung ke, kalau di UB ya, ngomong langsung ke wakil rektorat 3 gitu kan. Contohnya ini ada teman angkatan kami, dia itu dapatnya administrasi bisnis, cuman dia itu nggak mau di situ, jadi dia nggak kuliah sama sekali selama 1 semester gitu kan. Nah pasti kalau afirmasi itu kita ada acara soft skill gitu kan. Nah di pas soft skill itu dia ditanya, kamu cocok nggak sama jurusan kamu gitu kan. Nah dia, yang penting itu kita mau aja ngomong gitu kan. Tapi ya nggak baiknya itu kalian harus ngulang lagi sama adik kelas gitu. Jadi dia bilang saya mau di administrasi publik pak gitu kan. Nah dia itu langsung dipindahin. Jadi pilihlah UB yang pertama. Dapat salam dari kalian dari assalamualaikum. Waalaikumsalam deh. Bisa liburan ke sana nggak kak? Bisa. Kalau di sini bisa, yang penting kalian bisa menjawab Satpol PP yang ada di Malang gitu. Jadi di Malang itu kan UB itu sebenarnya bukan semuanya orang Jawa, jadi banyak juga yang dari Jakarta gitu kan, dari Jabodetabek juga banyak, Dari Jogja juga ada, dari Solo juga ada, dari Jawa Tengah juga ada, semua ada. Apa UB kampus nomor berapa terbaik Indonesia menurut Kemendikbud? pokoknya masuk 10 besar aja, tapi nggak masuk 5 besar. nggak ingat, belum 7, 8, 9 gitu, tapi nggak nomor 10 juga. Assalamualaikum kak, kapan main ke asrama PI? Humaira, hai Humaira. Jadi belum ada waktu, lagu lo Ustadz lorong lo. Bercanda. Ke apa nih? Berapa? Apa lagi ya? Ya kedokteran. Ya udah deh, itu aja. Jadi 10.